seperti yang kita ketahui bahwa Buleleng merupakan wilayah yang paling luas di Pulau Bali. Salah satunya Buleleng memiliki pantai yang cukup panjang dan cukup luas yang ada di Bali Utara. Nah, ini dia letak pantai yang ada di Bali Utara, yaitu di Kabupaten Buleleng. Cukup luas, bukan? Semakin panjang garis pantai yang kita miliki, maka semakin besar juga potensi yang kita punya. Pantai Penimban itu berada di wilayah Dinas Desa Bakti Srage, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penimbangan sebelumnya ini kan perlu proses ya, proses panjang, dan tentu ini hal yang tidak mudah. Jadi dulunya kita terbentuk kelompok nelayan, kemudian kita pada saat itu menemukan penyu bertelur. Nah, dari sanalah kita terbentuk kelompok masyarakat pengawas, karena kalau kita ke konservasi penyu itu butuh bantuan, dan kalau kita mengakses bantuan itu melalui KUB, melalui kelompok nelayan itu tidak bisa. Kemudian atas pendampingan penyuluh dan para pihak, kami terbentuklah kelompok masyarakat pengawas, dan pada saat itu kami terus bergerak, karena dulunya itu waktu kita kelompok nelayan, mungkin semua orang tahu kalau Pantai Penimban dulu seperti semak belukar. Nah, yang kayak gini nih yang nggak bagus buat di laut. Heran ya sama orang-orang yang main ke pesisir. Mereka nggak sadar apa ya? Buang sampah di laut itu bakal menimbulkan dampak yang buruk. Ya, itulah seperti kata tadi, saya ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kemudian kami tidak ingin menjadi penonton di negeri sendiri. Banyak hal yang kami ketahui di berbagai wilayah, itu wilayahnya tidak diperdulikan, terutama pantainya tidak dihiraukan, tidak dijaga. Kemudian ada investor, kita sebagai tuan rumah kita diusir. Nah, itu yang kami hindari, supaya kami punya wilayah, kamilah sebagai tuan rumah, bukan kami sebagai penonton. Jadi kepinginnya kami, jadi ingin desa kami maju. Tentu susah, iya, tapi kan harus perlu proses. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bersinergi dengan para pihak dan berkolaborasi dengan para pihak. Tentu ini tidak bisa kita sendiri. Ada waktu khusus ya Pak ya untuk melepas ini ke alam. Untuk melepas bukti ini ke habitatnya, jadi itu ada SOP-nya, jadi jam 6 pagi atau jam tidak seperti itu, karena kalau jam 6 pagi kan masih adem, dan itu untuk menghindari suhu air. Dan panduan tukik-tukik ini ke tengah laut adalah mendengar deburan ombak dan melihat sinar yang ada di cakrawala sana. Oh, di sana ada sinar, pasti sana laut. Itulah panduannya, dan menghindari suhu panas. Kalau jam-jam segini bisa sih, tapi kadang-kadang kan suhu panas tidak bisa balik. Oh iya Pak, kalau kira-kira 100 yang dilepas semuanya nggak hidup Pak ya? Itu nggak pasti, karena kan di alam itu banyak predatornya. Kalau 100, kalau tidak 5 lah, paling 5 bisa selamat, karena di sana kan banyak predator, ada barakuda, ada tigerfish, ada burung. Program-program kami kan jadi restorasi terumbu karang, restorasi lamun. Jadi kami punya program membuat struktur tumbuh rupa. Jadi tumbuh rupa itu media sebagai rekrutmen alami terumbu karang, kemudian untuk pelan-pelan karang,
kemudian untuk membuat karena di sini kan banyak penyu, kemudian kita perlu jaga makanan penyu. Kebetulan di sini juga banyak ada lamun, itu sebagai makanan penyu, itu perlu juga kita jaga. Kita punya program melestarikan lamun supaya tetap sehat. Jadi penyu-penyu itu biar tambah banyak ke sini karena itu sumber makanannya. Itulah program kami yang kami lakukan di Pantai Penimbangan. Kami juga punya program itu secara berkala, yaitu underwater clean up. Jadi kami melakukan pembersihan di bawah laut karena kita daerah estuari, banyak sungai dan tentunya banyak sampah, dan kami itu lakukan bersama teman-teman anggota termasuk para pihak untuk membersihkan sampah plastik yang mengganggu kesehatan karang. Kemudian kami juga punya program konservasi penyu, itu didukung juga oleh Kepala Desa Pantai Srage, kemudian ada Enusa Power dalam hal ini pihak ketiga. Jadi kami punya potensi di Pantai Penimbangan adanya penyu-penyu naik untuk menelurkan telurnya, itu kami selamatkan. Dan ada juga sebagian dari desa-desa tetangga, ada yang dari Lopina, ada yang dari Tamukus, ada yang dari Kalianget, dan banyak pihak. Karena kita selalu mengadakan edukasi terhadap masyarakat umum bahwa penyu itu sudah semakin punah, perlu kita selamatkan. Dan dalam bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Mei kayak sekarang ini, sudah mulai penyu-penyu itu untuk naik menelurkan telurnya. Jadi kami mengimbau kepada anggota, kepada teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, terutama penyu, kami tiap malam patroli, termasuk dengan anak-anak mahasiswa kampus dari Uniksa juga. Sebagai kepala desa, bisa kami sampaikan bahwa desa kami adalah salah satu dari desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satu dari 129 desa plus 19 kelurahan di Kabupaten Buleleng. Boleh dikatakan secara geografi kami adalah desa yang ada di kota atau desa rasa kota. Sejak awal kami komitmen sebagai sebuah pemerintahan desa, tentu tugas kami untuk bisa menjaga lingkungan yang ada di desa. Apalagi kami memiliki satu wilayah yang secara kebetulan mendapatkan anugerah banyak penyu datang ke kawasan kami. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 2016 kami memulai melakukan gerakan penyelamatan penyu, yaitu setiap penyu yang datang dan bertelur itu kami selamatkan telurnya, kami tangkarkan, dan ketika menetas kami rilis ke habitatnya. Dan ternyata ya apa yang kita lakukan bersama-sama ini mendapatkan satu perhatian dari para pihak seperti kampus, kemudian CSR dari dunia usaha juga, termasuk juga dari kementerian. Di tahun 2020 kami mendapatkan program ICRG, di mana sebuah program untuk pemulihan ekonomi, kemudian para masyarakat kami yang terdampak diberikan pekerjaan untuk membuat terumbu karang,
dan kami taruh di kawasan pesisir kami, dan itu sangat membantu kami dalam menjaga atau memperkuat terumbu karang yang ada di wilayah kami. Kami berusaha menggali mutiara yang terpendam di Penimbangan, karena kami kan selalu penasaran dan kami hobi dan selalu mendapat dukungan dari pemerintah dan banyak pihak. Jadi kami hampir setiap hari kami turun untuk menggali mutiara yang terpendam di dalam laut Penimbangan, yaitu kami sebelumnya kami menemukan seperti nudibran, itu siput laut tanpa cangkang yang mempunyai warna yang sangat indah, itu sekitar 60 spesies kami temukan. Kemudian ada jenis ikan propis, itu semenjak kami jadi penyelam itu tidak pernah sampai sekarang belum pernah menemukan yang namanya propis. Kemudian kami karena hobi sering turun ke laut, turun untuk mengidentifikasi, jadi kami menemukanlah. Baru tahun ini kami menemukan yang namanya propis. Kami dulu mencari propis kemana-mana, penasaran kami bagaimana sih bentuk propis, bagaimana artinya. Kemudian kami temukan di Penimbangan, salah satunya itu dah propis, itu sangat indah, dan itu di tempat kami di kedangkalan, bukan di kedalaman, ada di 3 meter. Kemudian ada spesies ikan bawal istilahnya, kalau istilah ininya kan longfin spetfish. Dan kemudian ada banyak biota lagi, ada kuda laut, ada mimik oktopus, ada crab, ada shrimp, banyak lah yang kami temukan spesies di laut Penimbangan. Ya, karena di Penimbangan ini daerah estuari, jadi kami tidak pernah menyerah, walaupun itu gangguannya yang utama itu adalah sampah, karena kita tahu semua kalau daerah aliran sungai itu pasti banyak sampah. Jadi yang kendala kami di lapangan yaitu sampah yang datangnya dari sungai-sungai itu sendiri. Tapi kami tidak pernah menyerah, karena harus kami bergerak dan kami harus melakukan sesuatu untuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Pada Penimbangan kami melakukan 3 kegiatan, yaitu konservasi penyu, konservasi terumbu karang, dan sekarang ditambah lagi dengan konservasi lamun. Itu nggak bisa lepas kerjasama para pihak. Jadi sekali lagi, mungkin kami adalah satu-satunya desa yang berada di kota yang kelihatannya bisa membuat satu gerakan konservasi. Karena apa? Karena memang kami memiliki komponen-komponen yang mau. Satu, ada komunitas yang di sana dinamakan Kelompok Masyarakat Pengawas Penimbangan. Jadi Pokmaswas ini dikomandani oleh Pak Mangku Gede Wiadnyane, sangat telaten, sangat konsisten, dan bergerak dari hati nuraninya membantu gerakan konservasi ini. Harapan kami tentu ada regenerasi lah ya, karena kami sudah umur, jadi harapan kami ada generasi penerus yang meneruskan apa yang kami lakukan di Penimbangan, terutama anak-anak muda. Makanya kami tetap mengimbau yang punya hobi untuk diving, untuk melakukan sesuatu di Penimbangan, ayo kita bergabung. Jadi untuk menjaga keberlangsungan di Pantai Penimbangan ini, karena ini kan sangat berpotensi dan ini menghasilkan bagi desa itu sendiri.
Buleleng.